wabarakatuh. Hai, aku Ulfa. Di video kali ini aku mau review salah satu buku yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan, SPDI MAG, yang berjudul Psikologi Profetik. Oke, langsung aja kita bahas di video berikut ini. Oke, di sini ada juga overview tentang penulisnya, yaitu Bapak Agus Hermawan, SPDI MAG. Beliau adalah seorang dosen di Prodi Psikologi Islam UIN Salatiga. Ada begitu banyak karya dan juga penghargaan beliau yang sangat menginspirasi kita tentunya. Di antaranya jurnal yang berjudul Urgensi Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Era Globalisasi. Kemudian beliau juga memperoleh penghargaan, yaitu juara 1 dosen teladan psikoterapi dan juara 1 juga dosen terlucu. Nah, buku ini juga merupakan cetakan pertama yang diterbitkan oleh penerbit Yayasan Hajah Kartini Kudus. 2 alasan kenapa buku ini layak untuk kita baca. Yang pertama yaitu buku ini memuat cukup banyak materi mengenai psikologi profetik atau psikologi kenabian yang tentunya akan menambah wawasan kita semua. Yang kedua yaitu sistematika penulisan dalam buku ini yang rapi dan juga mudah dibaca. Nah, adapun sejarah perkembangan psikologi profetik. Ada latar belakang pemikiran psikologi profetik. Nah, di dunia timur, tulisan mengenai biografi Nabi Muhammad dan juga kajian mengenai psikologi agama itu sudah banyak diterbitkan. Para ilmuwan sufi menjadikan agama sebagai sarana untuk mencapai evolusi jiwa hingga memperoleh pencerahan ketuhanan. Dengan kondisi itulah manusia mencapai kesempurnaan jiwa mutmainah, hingga kesempurnaan jiwa itu terimplementasi pada aktivitas kolbu, indrawi, dan penampilan diri. Nah, perkembangan dan juga pertumbuhan psikologi profetik di Indonesia dimulai dengan banyaknya karya tulis atau buku yang ditulis baik dari lingkungan psikologi maupun di luar psikologi. Nah, di Indonesia sendiri perkembangan psikologi agama dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, dan juga pakar di bidang kedokteran. Adapun karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama yaitu teori-teori kesehatan mental yang ditulis oleh Prof. Dr. Hasan Langgulung dan lain sebagainya. Kemudian dari luar lingkungan psikologi diantaranya nafsiologi, asas-asas psikologi ilahiyah, dan juga pengantar psikologi Al-Quran. Namun saat ini belum lahir secara spesifik tentang psikologi Islam yang telah berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang diakui di kalangan masyarakat ilmiah di Indonesia. Salah satu pengaji dan praktisi tasawuf dan sastrawan yang masih aktif sampai masa kini adalah Kyai Haji Hamdani dan juga Kunto Wijoyo. Psikologi Islam tidak terpisahkan dari salah satu peristiwa paling sejarah psikologi profetik. Nah, munculnya psikologi Islam tidak terpisahkan dari salah satu peristiwa penting islamisasi ilmu pengetahuan, yakni gerakan kebangkitan Islam pada abad 15 Hijriah. Lembaga yang didirikan untuk menggerakkan islamisasi dalam bidang pengetahuan adalah Lembaga Pemikir Islam Internasional atau disebut dengan The International Institute of Islamic Thought yang dipelopori oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Awal munculnya psikologi Islam bisa ditandai dengan adanya tinggalan tulisan-tulisan kritik terhadap psikologi modern. Salah satu garda terdepan pemikir dalam diskursus islamisasi psikologi adalah Malik B. Badri. Kemudian juga ada pelopor salah satu penulis buku, yaitu Hamdani Bakran Az-Zaki. Beliau adalah penulis buku Psikologi Kenabian. Ini memberikan corak baru pada psikologi Islam dan khususnya di Indonesia. Keinginan beliau menulis buku tersebut adalah
dikarenakan banyaknya permasalahan tentang psikologi yang terus bermunculan, akan tetapi psikologi barat belum dapat memberikan solusi secara luas dan lengkap. Di buku ini juga membahas mengenai konsep manusia dalam psikologi profetik. Nah, manusia menurut pandangan Islam itu memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Nah, di sini juga ada 4 ragam relasi manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada hubungan manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, ada hubungan manusia dengan alam. Dan yang keempat, ada hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Persamaan dan juga perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Sejatinya manusia itu sama saja dengan makhluk lainnya, yaitu memiliki hasrat dan juga tujuan. Akan tetapi yang membedakannya yaitu terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lain. Kemudian manusia di sini juga diberi akal, tidak hanya akal, dia juga ada perasaan dan juga kehendak. Kemudian manusia itu diciptakan untuk berakhlak dan menjadi khalifah di bumi. Kemudian manusia itu adalah makhluk yang paling unik, sekaligus makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah. Nah, fungsi dan peranan manusia dalam profetik Islam menurut Kuntowijoyo dalam buku Ilmu Sosial Profetik 2002 menjelaskan secara konseptual merupakan tafsir kritis Kuntowijoyo terhadap surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, umat terbaik menurut pandangan Kuntowijoyo di surat Ali Imran ayat 110 tadi tidak dimaknai hanya pada satu kaum atau golongan pada waktu tertentu, melainkan lebih kepada harapan dan juga tujuan yang bisa dicapai hari ini maupun hari esok. Nah, hal itu akan tercapai hanya jika umat manusia melaksanakan 3 hal yang disebut dengan etika profetik. Yang pertama yaitu humanisasi, kemudian liberasi, dan transendensi. Nah, keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna penciptaannya sudah sepantasnya menggunakan segala potensi, bakat dan kelebihan dibanding makhluk lainnya untuk mengabdi pada Allah dan mewakili sebagai khalifah untuk mengelola dan mengatur urusan dunia secara seimbang, baik sebagai individu maupun makhluk sosial, baik dalam memimpin dirinya, keluarga atau orang lain dan masyarakat secara umum secara baik, adil dan bertanggung jawab. Kemudian ada persamaan dan juga perbedaan dari psikologi profetik dengan psikologi Islam. Nah, perbedaannya di psikologi profetik itu lebih kepada nabi yang menjadi uswah hasanah atau topik utama pada ilmu ini, dan tentunya juga nabi itu merupakan supermodel untuk siapa saja yang mengharap perjumpaannya dengan Allah dan hari akhir. Untuk fungsi dari psikologi kenabian ini adalah memberikan ilmu tentang eksistensi seorang insan dari aspek psikologis dan spiritualnya yang berparadigma kepada uswah kenabian. Sedangkan kalau psikologi Islam itu lebih ke tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan alam, dengan manusia lain, dan juga dengan Tuhannya berdasarkan konsep ajaran Islam atau Al-Quran dan juga hadis. Persamaan dari psikologi profetik dan juga psikologi Islam yaitu sama-sama mempelajari dan membahas tentang eksistensi jiwa, tingkatan jiwa, gelar jiwa, dan makom jiwa. Di buku ini ada juga bab mengenai peluang dan tantangan psikologi profetik. Nah, di sini ada peluang psikologi profetik di arah globalisasi. Menurut Kuntowijoyo, beliau menyarankan agar umat Islam itu perlu mengubah cara berpikir dan juga cara bertindaknya
dari pola ideologi menuju ke pola keilmuan. Sedangkan menurut Al-Attas yang merupakan penggagas Islamisasi ilmu itu harus dimulai dari adanya penanaman akan pandangan alam Islam atau Islamic worldview dalam kehidupan individu seorang muslim. Baru proses Islamisasi ilmu itu bisa berlaku secara serentak. Dengan menggunakan alur pemikiran tersebut diharapkan peluang paradigma profetik itu dalam upayanya untuk melakukan saintifikasi keislaman di bidang kejiwaan kiranya itu akan lebih memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa sukses di pentas sejarah. Tantangan psikologi profetik di era globalisasi. Nah, perkembangan kajian psikologi Islam ini banyak mengambil inspirasi dari kajian keilmuan psikologi yang berkembang dengan pesat di dunia barat. Nah, di sini juga ada dua pola mainstream dalam model dari modernitas kepada Islam. Yang pertama ada pola instrumentalis. Nah, pola instrumentalis ini menyikapi realitas ketertinggalan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan. Sementara pemikir Islam kemudian menjadikan ilmu-ilmu yang berkembang di barat sebagai referensi atau acuan dalam dunia Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. Kaum instrumentalis ini berpendapat bahwa pada dasarnya ilmu pengetahuan itu bersifat universal dan juga sifatnya netral dan dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja. Nah, pola yang kedua yaitu pola islamisasi ilmu yang menilai ilmu pengetahuan ini tidak ada yang netral, tetapi selalu bisa dinilai dari penyusunannya. Pengertian jiwa dalam psikologi. Di sini jiwa menurut pandangan psikologi merupakan cerminan dari perilaku yang dimunculkan oleh seseorang dalam bentuk tindakan dan perbuatan nyata yang meliputi tindakan yang dapat diamati maupun tindakan yang tidak dapat diamati secara langsung dengan realitas di luar dirinya. Sedangkan menurut Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, jiwa itu merupakan kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energi. Jiwa dalam psikologi profetik ini ada beberapa tingkatan jiwa dalam perspektif psikologi profetik. Tingkatan jiwa tersebut diantaranya jiwa robani, kemudian ada jiwa mutmainah, ada jiwa rodhiyah, kemudian ada jiwa mardiyah, kemudian jiwa kamilah, jiwa insani, kemudian yang terakhir ada jiwa hewani.